Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan bulan depan ya, tepatnya di bulan Agustus akan digelar Cirebon Intellectual Conference. Nah, ini pemirsa, apa yang disebut dengan Cirebon Intellectual Conference? Kemudian ide awal ya atau alas berpikir dari CIC Cirebon Intellectual Conference ini berawal dari mana nih pemirsa? Kemudian nanti rencananya ini akan digelar di Kota Cirebon berapa hari dan apa saja rangkaian kegiatannya. Dan pemirsa, bersama saya di pagi hari ini ada Ketua Pelaksana Cirebon Intellectual Conference, pemirsa, ada Kang Noval Maliki. Selamat pagi Kang Noval. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Noval? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Noval sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Noval, ini berkaitan dengan Cirebon Intellectual Conference ya. Ini rencananya ini akan digelar tanggal berapa hingga tanggal berapa sih Kang? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon Intellect Conference ini merupakan konferensi yang digelar oleh Ikatan Sarjana NU Kabupaten Cirebon yang rencananya akan diselenggarakan di salah satu hotel di Kota yang Cirebon. ada di Kota Cirebon tanggal 9 dan 10 Agustus. Tanggal 9 sampai 10 Agustus. 2 hari. Ya, kurang lebih sebulan lagi ya. Iya, kurang lebih sebulan lagi. Dan Kang Noval, ini rangkaian agendanya apa saja sih gitu? Oke. Yang pertama sebetulnya kita di awal ini mau menginventarisir sekaligus mengumpulkan ya intelektual atau akademisi, intelektual mungkin juga birokrat dan lain sebagainya yang berasal dari Cirebon yang berada di luar kota. Makanya walaupun ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja, pokoknya nanti diharapkan kumpul. Makanya temanya juga Cirebon Diaspora untuk Indonesia. Cirebon Diaspora. Ya. Cirebon Diaspora? Diaspora untuk Indonesia. Cirebon berdiaspora atau diaspora aja? Diaspora. Cirebon Diaspora untuk Indonesia. Jadi orang-orang Cirebon atau tokoh-tokoh Cirebon, akademisi Cirebon yang berada di luar Cirebon yang mau kita undang bersama-sama untuk membahas tentang Indonesia. Tapi tentu dengan perspektif Kecirebonan. Kecirebonan gitu ya. Oke, rencana itu kan 2 hari ya. 2 hari. 9 sampai 10 ya. Nah, ini sejauh mana nih Anda sebagai ketua pelaksana persiapannya Kang untuk Cirebon Intellectual Conference ini? Oke, kalau perencanaan kita sudah alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Litbang Kemenag RI, kemudian juga dengan 4 perguruan tinggi yang ada di Cirebon, ada IAI Bunga Bangsa. Kemudian ada II Cirebon, IAIC. Yang ketiga ada Fakultas Kedokteran Unswagati. Yang terakhir nanti ada IAIN Cirebon, Syekh Nurjati Cirebon. Betul. Kemudian untuk narasumber, sebagian besar narasumber yang akan menjadi pembicara di CIC ini sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Termasuk nanti yang jadi keynote speaker itu ada Buya Said Akil Siraj. Kemudian ada di panggung utama, kita setting ada panggung utama, kemudian setelah itu juga masuk ke klaster-klaster ya. Klaster itu yang sifatnya komisi lah kalau di ini. Nah, di panggung utama nanti ada Buya Husen, alhamdulillah sudah menyatakan siap. Kemudian ada Pak Yudi Krisnandi, juga siap. Kemudian ada Profesor Rohmin Dahuri. Rohmin Dahuri juga. Ya, sudah siap. Nah, yang masih kami komunikasi itu dengan Jenderal Dudung dan Irjen Makbul. Yang masih panitia ini masih komunikasi ya. Betul. Kesiapan tanggal 9 dan 10. Iya, karena kan gitu mungkin beliau-beliau orang-orang yang sibuk sehingga masih melihat jadwal itu. Oke, ini berarti ini banyak nanti tokoh-tokoh nasional juga ya? Banyak sekali. Dan di klaster juga kita ada banyak tokoh, mulai dari rektor-rektor yang ada di perguruan tinggi yang ada di Cirebon, kemudian juga tokoh yang dari luar. Ada misalkan ada direktur Pondok Pesantren Kemenag RI, Pak Waryono. Kemudian juga ada wakil rektor dari UIN Sunan Kalijaga, Prof. Sahiron, semuanya alhamdulillah sudah menyatakan kesediaannya gitu ya. Oke. Dan itu Kang, persiapan baru berapa persen berarti nih Kang? Sudah 50% saya kira sudah siap. Untuk narasumber mungkin tinggal hanya beberapa tokoh yang dikonfirmasi ya. Kalau untuk tokoh saya kira sudah 70% sudah fix ya. Oke. Sudah bisa hadir. Oke, kemudian pesertanya nih Kang, siapa nih nanti yang nanti di acara Cirebon Intellectual Conference ini Kang? Ya, sebagaimana temanya Cirebon Diaspora untuk Indonesia, sebetulnya peserta juga yang kita cari itu pokoknya ada 3 kategori ya. Orang Cirebon, pertama orang Cirebon yang tinggal di luar, karena itu konsep Cirebon Diaspora. Yang kedua orang luar yang sekarang tinggal di Cirebon,
Nah, yang ketiga mungkin orang yang lahir besar kemudian rencananya meninggal juga akan di Cirebon gitu. Itu nanti jadi peserta. Ya. Dibatasi nggak Kang? 200 peserta. 200 peserta gitu ya. 200 peserta. Berarti ini dibatasi dong? Iya, Dibatasi ya. Mungkin juga organisasi-organisasi yang ada di Cirebon juga. Semua kita terbuka untuk umum. Yang penting ada 3 kriteria itulah yang memenuhi unsur itu. Karena fokusnya memang kita mau mengumpulkan tokoh Cirebon atau orang-orang Cirebon yang punya kepedulian terhadap Cirebon. Karena kami inginnya pasca CIC ini bukan hanya semacam acara seremonial yang ketika setelah tanggal 9 dan 10 itu digelar lalu sudah tidak ada follow up, ya, betul. Tidak ada rekomendasi gitu ya. Makanya kami juga sudah alhamdulillah sudah mendapat support penuh dari Pak Bupati Pak Imron, dan ke depan kita berjanji akan menjadi semacam kajian rutin yang sifatnya bisa mengawal kebijakan atau juga memberi masukan terhadap pemerintah. Itu ya. Oke. Dan tentunya ini kan yang hadir nanti para intelektual ya. Ya intelektual gitu ya yang hadir karena Cirebon Intellectual Conference tentunya ya. Nanti akan ada ini nggak Kang? Misalnya Anda sebagai ketua pelaksana ya, Kang Noval Maliki ini apakah nanti ada bazar buku dan seterusnya gitu kemungkinan? Kita insya Allah akan mengadakan menyelenggarakan berbagai kerjasama juga ya dengan berbagai penerbit, mungkin dengan Mizan, tapi ke situ sebetulnya kita fokus kita masih ke soal fundraising sama menghubungi ke narasumber ya, gitu. Tapi mungkin ada gitu ya arah untuk bazar buku dan seterusnya mungkin. Ada dua penerbit sebenarnya yang sudah mengontak ke saya. Untuk bazar buku itu. Bazar buku, iya. Tapi ya tidak perlu disebutkan ya, penerbit apa nih ya. Nanti mungkin pemirsa agak penasaran juga ya. Yang penting nanti bisa hadir di salah satu hotel ya di Cirebon ya. Di salah satu hotel di Cirebon tanggal 9 dan 10 ya. Oh ya, ada syaratnya juga. Syarat terakhir untuk peserta. Peserta itu kami minta membuat tulisan apapun, bentuknya makalah. Artikel juga? Artikel. Makalah atau artikel nih? Artikel ilmiah itu kan makalah. Nanti dikirimkan ada di email yang sudah tersebar di flyer sebetulnya, komisi.cicisnu@gmail.com. Kemudian nanti juga konfirmasi. Nah dari situ kita seleksi keikutsertaan peserta, bukan apa-apa. Sebetulnya ini forumnya bersifat umum, tetapi kita juga ingin memastikan bahwa peserta yang hadir pun sudah punya konsep tentang Cirebon, tentang sesuai tema-tema yang ada di klaster di CIC itu. Jadi datang ke situ bukan dengan kepala kosong, bukan dengan ruang hampa ya. Betul. Tapi datang ke situ itu minimal di sini ada konsep. Ada konsep untuk Cirebon ke depan. Betul. Iya, ya. Apakah juga pokoknya itu tentang bagaimana Cirebon ke depan. Pokoknya versi Cirebon yang tadi sesuai tema diaspora itu ya. Diaspora. Jadi ini minimal sudah ada inilah ya, ada bekal lah ya ketika mengikuti Cirebon Intellectual Conference. Oke, tahan dulu ya, Kang Noval dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Noval Maliki, ini Ketua Pelaksana Cirebon Intellectual Conference nih pemirsa. Dan silakan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa melalui WhatsApp dan juga SMS. Pemirsa juga bisa interaktif langsung 0231482138. Kembali saya ke Kang Noval ya. Kang Noval Maliki. Nah, ini tentang isu-isu yang nanti akan dibedah, nanti akan dibahas selama 2 hari, tanggal 9 dan 10 Agustus ya. Nah, ini apa saja gitu Kang? Oke, selain forum besar itu, kita juga nanti akan masuk ke 6 klaster yang isinya terkait dengan 6 isu yang menjadi fokus. Isu strategis nih? Iya. Apa itu Kang Noval? Yang pertama soal pendidikan nasional, kemudian juga ada soal ekologi, ekologi dan kesehatan lingkungan. Iya, lingkungan ya. Ada soal Islam dan pesantren, ada ekonomi dan soal kemiskinan, kemudian juga ada soal kebudayaan,
Kira itu ada 6 pokoknya, ada satu lagi Ada 6 grand tema ya. 6 grand tema yang nanti kita fokus ke 6 klaster. Jadi peserta itu setelah di panggung utama 200 orang ini kumpul, kita nanti akan alihkan mereka ke 6 klaster ini, yang masing-masing juga nanti menghadirkan berbagai narasumber yang saya kira top lah. Iya, pokoknya narasumber di bidangnya ya. Ya, betul. Sesuai dengan bidangnya itu. nih ya. Betul. Oke. Kang Noval, ini kan acara 9 dan 10 Agustus ya. Oke. Dan Anda sebagai ketua pelaksana dalam hal ini ya, apakah hanya ini untuk Cirebon saja atau memang Ciayu Majakuning juga bisa ikut gitu kan? CIC ini rencananya kita mau ISNU rencananya akan menggelar CIC ini sifatnya secara tahunan ya, rutin. Rutin ya, agenda rutin ya. Agenda rutin. Tapi karena kebetulan yang tahun 2022 ini adalah pertama kali kita menyelenggarakan CIC, mungkin untuk tahun ini kita hanya akan membatasi untuk peserta itu fokus pada Cirebon. Yang kedua juga kita terkait dengan penyelenggaranya itu kan PC ISNU Kabupaten Cirebon. Jadi kita mau tidak mau masih harus fokus di Kabupaten Cirebon. Kita jangan sampai kemudian masuk ke pagar tetangga. Lagi loncat pagar. Betul, kan nggak enak juga. Kecuali nanti kalau kita sudah komunikasikan dan agenda tahun ini dianggap sukses, kemudian kita komunikasi dengan. Dan mungkin juga ini masukan ada ingin ke Ciayu Majakuning yang mungkin nanti kita akan dibedah di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Betul. Mungkin ke depan kita bisa perluas gitu areanya karena karena tokoh juga kan belum semuanya kita bisa tampilkan di panggung. Karena ternyata begitu banyak tokoh yang dari Cirebon yang potensial dan berkiprah di luar Cirebon ini. Ini termasuk juga salah satu faktor kenapa kita menggelar CIC ini. Kita sering ketemu dengan orang-orang hebat di Jakarta, di Jogja, di Bandung gitu yang berasal dari Cirebon. Tapi sepertinya tidak ada tidak ada forum yang menyatukan beliau-beliau ini. Jadi mereka one man show ya. Betul. Iya, one man show aja gitu ya. Makanya kami mau berusaha gitu menyatukan beliau-beliau ini ke dalam satu konferensi dan ke depan mungkin agendanya bisa kita perjelas lagi, terutama terkait dengan bagaimana sih memajukan Kabupaten Cirebon ini. Kan begitu fokusnya. Karena ini juga sebagai salah satu bentuk kepedulian kami terhadap perkembangan Kabupaten Cirebon. Oke, dan kemungkinan nanti nih Kang Noval Maliki, Anda sebagai ketua pelaksana ya, rekomendasi atau follow up-nya apa? Apa nanti misalnya ada rekomendasi untuk pemerintah kabupaten ini, untuk dunia pendidikan ini, sektor yang lainnya juga nanti ada rekomendasi gitu kan? Ada. Memang CIC ini kita konsep di akhirnya itu kalau di rundown itu nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya, ini kita tampilkan rundownnya. Ada rekomendasi dari tiap klaster itu ya. Untuk kedepannya seperti apa sih, baik dalam konteks Kabupaten Cirebon maupun konteks yang lebih luas keindonesiaan. Ada misalkan kalau di bidang pendidikan ya, kenapa indeks pendidikan di Cirebon Kabupaten itu begitu rendah gitu. Padahal potensinya sangat besar Cirebon dengan banyaknya pesantren, banyaknya orang-orang hebat, orang tokoh-tokoh besar di luar sana. Tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan indeks prestasinya. Itu kan juga bisa menjadi salah satu kritikan masukan kita. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten Cirebon untuk menyelesaikan persoalan ini? Jadi pokoknya dari hasil Cirebon Intellectual Conference ini ada follow up ya. Jelas. Ada follow up, kemudian nanti follow up ini akan disampaikan kepada mungkin pemerintah atau dinas terkait, mungkin begitu. Betul. Dan nanti pasca CIC sekali lagi, insya Allah setidaknya setiap bulan itu kita akan menghidupkan kembali midang ISNU itu. Dulu sempat kesini juga kan? Iya, oke. Dan dialog-dialog begitu lah ya. Dengan menggandeng kepala dinas mungkin. Baik, Kang Noval, apakah hal ini ini sebagai bentuk kepedulian sarjana-sarjana yang tergabung di ISNU berkaitan dengan setting sosial yang ada di sekelilingnya gitu? Jelas. Saya kira kesadaran kita mau tidak mau tetap dibentuk juga oleh lingkungan gitu kan. Ketika kita melihat banyak persoalan atau ada persoalan di Kabupaten Cirebon, mulai kemarin kita sempat diskusikan soal bagaimana sih kok bisa lama banget proses pembuatan KTP di Kabupaten Cirebon itu. Pelayanan publik ya. Padahal sekarang katanya eranya sudah metaverse, sudah 4.0.
tapi kok pelayanan publiknya masih seperti itu juga menjadi salah satu isu yang menggelisahkan kita lah sebagai orang Cirebon gitu. Gitu ya. Oke, dan itu salah satunya tetap yang akan menjadi poin-poin yang nanti kita Betul. di tanggal 9 dan 10 itu akan dibahas gitu ya. Iya. Ini persiapan kan sudah 50% ya. 50%. Nah, nanti undangan kan terbatas juga. Iya. Iya kan? Nah, apa ini tidak khawatir nanti dikira wah itu sih gulan lagi-lagi karena ini dibatasi ya. Kelompok-kelompok sarjana lah ya, iya kan, kelompok intelektual, nanti ada sekat, khawatirnya begitu kan? Iya kan? Khawatir begitu gitu kan? Saya kira tidak. Sarjana ini kan hanya wadahnya ya. Scholarship ya? Iya, betul. Scholarship. Hanya organisasinya, tetapi kemudian impact dari apa yang dipikirkan oleh ISNU, apa yang dilakukan oleh ISNU itu kan dampaknya secara luas pada masyarakat umum. Jadi bukan hanya untuk sarjana yang ada di Cirebon, tapi saya kira kepada masyarakat secara lebih luas. Saya kira itu. Oh, itu ya. Oke. Dan ini panitia, Anda sebagai ketua pelaksana tentunya kan nyusun acara gitu ya. Iya. Dan ini acara kemungkinan 2 hari ini kan tidak melulu untuk berdiskusi, tidak melulu untuk ada pemateri, kemudian ada yang menanyakan narasumber, dan itu dikemas seperti apa gitu kan? Kalau kita melihat di rundown, sebetulnya untuk diskusi aja 2 hari itu ternyata kurang itu, Mas. Kurang sebetulnya, karena kita agendanya mulai jam 9 itu untuk pembukaan, kemudian sampai jam 11 itu nanti ada keynote speaker Buya Said, istirahat, jam 1 nanti kita sudah masuk ke panggung utama. Ada 6 narasumber yang tadi di awal saya sebutkan itu, dan itu selesai sekitar sampai jam 4. Jam 4 sore ya? Jam 4 sore. Kemudian istirahat, ada pembagian, mungkin pembagian kamar hotel untuk peserta. Nah, kita mulai lagi setelah maghrib. Dan di maghrib itu ternyata dari jam 7 sampai jam 11 cukup padat agendanya, termasuk rekomendasi dari tiap klaster itu ya. Saya kira memang watak intelektual, watak sarjana yang memang areanya diskusi, kemudian menggagas berbagai hal, saya kira tidak bisa dilepaskan sama sekali ya. Bahwa kita bukan bermaksud hanya bermain wacana sekali lagi, karena wacana yang kita diskusikan juga sebetulnya berkaitan dengan dunia praksis, apa yang terjadi di Cirebon, apa yang terjadi di Indonesia, itu yang kita bahas. Itu ya. Dan mayoritas ya narasumber yang sudah dihubungi oleh Anda sebagai ketua pelaksana dan juga panitia yang lain, mereka bagaimana responnya gitu Kang Noval? Responnya saya hampir semuanya, bukan hampir ya, memang semuanya sangat positif ya. Bahkan beliau sangat mensupport, itu dibuktikan dengan konfirmasi ketika kita meminta kehadiran beliau-beliau di acara ini, langsung mengiyakan. Meskipun tentu seperti Buya Said itu kan melihat agendanya dulu karena padat gitu kan. Tapi yang lain saya kira langsung mengokekan, termasuk Prof. Rohmin Dahuri dan lain sebagainya. Baik. Kemarin kami ke Jakarta, tapi beliau ternyata sedang di Turki, jadi belum bisa komunikasi. Pak Rohmin nih? Iya, tapi via WhatsApp sudah bagus dan sudah responsif. Insya Allah nanti diagendakan minggu depan kita ketemu. Baik. Dan sayang sekali nih ya Kang Noval Maliki, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Tentu pemirsa di rumah juga ingin mengetahui lebih dalam tentang Cirebon Intellectual Conference ini seperti apa gitu ya. Oke, dan sebelum saya tutup, Kang Noval silakan closing statement singkat saja. Pesannya, ajakan atau apa silakan untuk pemirsa di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara semua yang berada di Cirebon maupun di luar Cirebon yang memiliki kepedulian terhadap Cirebon, kami tunggu partisipasinya sebagai peserta. Syaratnya hanya satu, yaitu mengirimkan naskah atau pemikiran terkait dengan 6 isu yang ada di klaster yang akan digelar oleh CIC ini. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu, kami nantikan partisipasinya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kang Noval ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon walau buru-buru nih ya. Oke, terima kasih nih ya. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.